ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian yang keempat, wal kaffu amma syajara bainahum, dan menahan diri dari membicarakan kejelekan para sahabat. Menahan diri dari membicarakan kejelekan para sahabat. Ya, ahli sunnah itu mereka adalah orang yang paling pandai menahan dirinya dari membicarakan kejelekan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab iya, mereka ini umat yang telah berlalu. Iya, karena itulah Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang kejadian yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, maka Imam Ahmad berkata, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itu umat yang sudah berlalu. Untuk mereka upaya mereka, dan untuk kalian upaya kalian juga. Dan kalian tidak akan ditanyakan apa yang mereka lakukan. Itu jawaban Imam Ahmad. Tepat pada tempatnya. Iya. Sebab seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau terjadi kekeliruan di tengah mereka, mungkin kekeliruan itu dari sebab yang menyebabkan mereka beristighfar, ditinggikan derajatnya. Taubat lebih ditinggikan derajatnya. Itu mungkin dari hal yang menggugurkan kesalahan mereka di dunia. Atau mungkin dia kesalahan tapi sudah lebur di tengah lautan kebaikan mereka. Tengah lautan kebaikan mereka. Karena itu kalau ada pertikaian di tengah para sahabat, kita sebagai umat Islam tidak boleh masuk ke dalam pertikaian itu. Antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, mereka dua-duanya berijtihad. Dua-duanya apa? Berijtihad. Ya, semuanya ada alasannya. Jadi Muawiyah, Ali bin Abi Thalib, kenapa beliau bertindak seperti itu? Sebab beliau sebagai Amirul Mukminin. Muawiyah, kenapa beliau bertindak seperti itu? Sebab beliau menganggap bahwa dirinya adalah pemerintah yang syah dipasang oleh Utsman ibn Affan. Dan beliau harus menuntut darah Utsman ibn Affan. Jelas ya? Semuanya ada ijtihadnya. Berijtihad. Jadi yang benar dapat 2 pahala. Yang keliru dalam ijtihadnya dapat 1 pahala. Itu orang yang berijtihad. Sebab mereka ulama. Karena Nabi SAW bersabda, Idza jatahada al-hakim, fa in asaba falahu ajran, wa in akhta falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad, maka apabila dia benar, dia dapat 2 pahala. Kalau dia keliru, dapat 1 pahala. Kalau kita ikut-ikut bersama mereka, mereka ini selalu dapat pahala. Benar atau salah dapat pahala mereka. Kalau kita ikut-ikut, kita tidak dapat kecuali dosa. Jelas ya? Karena itu tidak boleh ikut dalam pertikaian para sahabat. Kalau ada buku-buku yang memuat tentang pertikaian para sahabat, itu kadang ada di sebagian buku sejarah. Itu oleh Imam Adz-Dzahabi dan para a'immah dikatakan itu sebaiknya ditutup, digulung, tidak perlu dibuka lagi. Tidak perlu dibuka lagi. Jelas ya? Karena itu enggak ada dari ahli sunnah itu membuka pertikaian para sahabat. Iya. Aneh juga ya kalau ada ahli sunnah. Sekarang ini kalau antum lihat orang-orang pergerakan, itu dia senang baca buku Abu Bakar bin Arabi. Ya. Ada buku namanya Al-Awasim min Al-Qawasim. Nah itu di dalam buku itu diterangkan, di antara pembahasannya itu ada pertikaian para sahabat di situ diuraikan. Kalau ada yang mengaku ahli sunnah, dia baca buku itu di khalayak ramai, itu bukan ahli sunnah, itu ciri Ikhwanul Muslimin. Itu ciri orang-orang yang berpemikiran tidak baik terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hal-hal yang seperti itu bukan untuk dibuka. Bukan untuk dibuka. Apalagi mengisahkan bagaimana rincian peperangan Siffin, peperangan Jamal. Ya subhanallah. Ya.
Sebagian as-salaf ditanya tentang hal tersebut. Kata mereka itu darah-darah tertumpah. Allah memberi anugerah kepadaku, tanganku ini tidak terlibat di situ. Maka saya akan menjaga lisan saya juga jangan terlibat di sana. Jangan terlibat. Itu urusan mereka. Mereka berijtihad di dalam hal itu. Yang benar dapat 2 pahala, yang keliru dapat 1 pahala. Jelas ya? Karena itu dari prinsip ahli sunnah, tidak boleh masuk dalam pertikaian yang terjadi di tengah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini kalau tukang cerita, wah paling senang ini cerita-cerita begini. Sebab ini cerita paling menghebohkan. Tapi kalau keluar dari hal itu, subhanallah. Iya. Subhanallah. Saya pernah kena musibah sekali. Saya di atas mobil, saya putar sebuah radio. Ada orang lagi membahas materi ini, buku itu tadi, Al-Awasim Al-Qawasim. Pas tiba-tiba cerita masalah pertikaian dengan para sahabat. Itu baru seumur hidup saya kena sesuatu di hati saya paling enggak saya senangi dalam hidup saya. Saya dengar kisah tentang apa? Pertikaian para sahabat. Subhanallah, tidak enak sekali di hati. Tidak enak sekali di hati. Ya saya berpikir saya saja yang belajar. Kayak gini rasanya, gimana orang-orang yang enggak belajar itu? Bagaimana mereka akan berpikir terhadap siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Ini berpikir macam-macam tentang Muawiyah. Ini berpikir macam-macam tentang Ali. Ya kan? Dan itu akan memasukkan ke dalam hati hal yang tidak benar terhadap para sahabat. Terhadap para sahabat itu kita harus selamat apa? Hati dan apa? Lisan kita. Baik. Jadi ini akhir dari pembahasan seputar sahabat Rasulullah SAW.